Shalom guys, hari ini saya belajar dari Bapak Hadiwang. Beliau berdomisili di Jakarta. Beliau seorang pemilik kantor agensi di Jakarta. Beliau mengatakan ada segitiga kehidupan. Segitiga kehidupan itu artinya apa? Segitiga yang menyatakan tentang kebutuhan seseorang terhadap asuransi. Yang paling dasar ialah kebutuhan rumah sakit. Yang kita tanyakan, Pak, saya Joni dari Prudential, bolehkah saya melakukan beberapa pertanyaan buat Bapak? Apakah Bapak sudah memiliki asuransi kesehatan? Bisa jadi dijawab sudah, bisa jadi dijawab belum. Kenapa? Karena setiap orang ada yang sudah memiliki, ada yang belum memiliki. So, kalau dia sudah bilang sudah, maka apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa bertanya, Pak, manfaat apa saja yang Bapak sudah dapatkan dari asuransi kesehatan tersebut? Kita hanya bertanya yang bersifat open question, dan beliau akan menjawab dengan panjang lebar. Kemudian kalau memang dirasakan cukup, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Misalnya, kalau misalnya dia sudah memiliki proteksi kesehatan, maka kita tidak perlu konsen dengan asuransi kesehatannya, tetapi kita konsen dengan memproteksi gajinya, memproteksi income-nya. Pak, selama ini Bapak sudah di cover rumah sakit oleh perusahaan dan di cover full. Jadi untuk masalah rumah sakit yang pertama tidak jadi masalah. Bagaimana dengan manfaat yang kedua tentang proteksi gaji? Apabila seseorang sudah mengalami sakit dan tidak bisa bekerja, maka perusahaan akan masih bantu selama 3 bulan gajinya 100%. Tetapi setelah 3 bulan kemudian dia masih tidak bisa bekerja, maka perusahaan akan bantu lagi 50% selama 3 bulan. Setelah itu selanjutnya 3 bulan kemudian dia tidak bisa bekerja lagi, maka perusahaan hanya bisa beri 25%. Semakin lama semakin turun. Kemudian andai kata masih tidak bisa bekerja lagi, dengan terpaksa perusahaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja, sehingga manfaat rumah sakit yang sudah dimiliki sebelumnya pasti akan hilang. Sedangkan gajinya dalam waktu setahun akan hilang. Oleh karena itu, setiap orang yang bekerja ikut orang perlu memiliki proteksi gaji tersebut. Supaya apa? Supaya andai kata mengalami sebuah resiko yang membuat dia tidak bisa bekerja dalam waktu setahun dan mengakibatkan dia diputus hubungan kerja, dia masih mendapatkan proteksi income, mendapatkan gaji melalui asuransi. Nah, itu yang kedua. Jadi kita bisa pendekatan secara gampang melalui itu. Yang ketiga, kita juga bisa bertanya, oh iya Pak, Bapak kan memiliki KPR. Bolehkah Joni bertanya, apakah Bapak juga memiliki asuransi apabila terjadi risiko tutup usia, maka KPR-nya lunas? Ada, bagus, berarti dia memang memiliki sebuah proteksi untuk aset yang dibeli tersebut. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya tidak tutup usia tetapi mengalami sakit, dan sakitnya sakit kritis sehingga dia tidak bisa bekerja dan dia tidak bisa melanjutkan cicilannya, maka rumah tersebut akan menjadi tidak aman. Oleh karena itu kita bisa menawarkan tentang proteksi kewajiban atau proteksi aset yang dimilikinya. Kenapa? Setiap orang mengumpulkan aset tidak dalam waktu dekat, tidak dalam waktu singkat. Biasanya ada periode tertentu, periode yang lama, cicilannya juga lama, tetapi bisa hilang sekejap apabila terjadi resiko yang mana dia tidak punya keuangan untuk mengatasi resiko tersebut. Oleh sebab itu, 3 komponen ini, proteksi tentang rumah sakit, proteksi tentang gajinya, atau proteksi tentang kewajibannya bisa Anda tawarkan. Semoga ide ini bisa menginspirasi Anda dan Anda bisa mencoba mempraktekkan. Dari pelajaran Pak Hadiwang, terima kasih Pak Hadiwang.
May God bless you all. Bye.